indah ketika ilmu kemudian dihiasi dengan amal soleh. Maka mari kita untuk terus mengupayakan talabul ilminya kita, yaitu untuk menambah keyakinan kita, keimanan kita. Dengan keyakinan itu maka kita bisa menghiasi ilmu kita dengan amal soleh. Dan kemudian nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita hakikatnya adalah sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan al-malu nikmatun minan ni'ami yabtali Allahu bihal abdu hal yashkurullah azza wa jalla ala hadhihi ni'mah yastakmilaha bi ta'atillah am yakfuru hadhihi ni'mah wa yastakmilaha bi ma'asillah. Jadi sesungguhnya nikmat di antara nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan adalah nikmat harta atau nikmat-nikmat yang lainnya. Sesungguhnya itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dengan nikmat-nikmat tersebut seorang hamba kemudian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipergunakannya yastakmiluha fi taatillah, untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, au yakfur hadhihi nikmah wa yastakmilaha fi ma'asillah, atau seseorang itu akan dicatat sebagai orang yang mengkufuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Manakala di mana seseorang mempergunakan nikmat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kuota antum itu yang Allah berikan bisa beli untuk kuota itu, apakah untuk bermaksiat atau digunakan untuk taat. Maka itu garis lurusnya ketika kita pergunakan untuk taat berarti ya itu berarti bersyukur. Ketika digunakan untuk maksiat berarti kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Karena ketika Nabi Sulaiman alaihissalam kemudian ada burung hudhud yang kemudian bisa mengetahui ada istana besar, kemudian ada negeri Saba yang kemudian dipimpin oleh seorang wanita yaitu Ratu Balqis. Kemudian burung hudhud menyampaikan bahwa Ratu Balqis ini menyembah matahari. Maka kemudian ketika ada yang mau memindahkan dari bangsa jin, kemudian ada orang soleh yang waktu itu kemudian memindahkan singgasananya Ratu Balqis bahkan sebelum berkedip. Maka kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam itu sangat paham, hada min fadli rabbi, ini adalah karunia Tuhanku. Al askur al akbur, jadi aku bersyukur atau kufur. Jadi ini luar biasa. Makanya ketika kita membaca Al-Quran itu menjadikan kita semakin yakin bahwa apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada kita seluruhnya adalah ujian. Mampukah kita pergunakan untuk dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, berarti kita bersyukur atas nikmat itu. Ketika kita belum mampu memaksimalkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mempergunakan dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah, dan kita pergunakan dalam bermaksiat, ya jangan terus-menerus. Jangan terus-menerus, kemudian apa? Segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian ya taubat kembali kepada jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhai. Sehingga dengan itu semua kita untuk memantaskan diri kita untuk sebagai hamba yang pantas untuk mendapatkan tambahan nikmat-nikmat dari Allah SWT, bukan sebatas nikmat dunia tetapi juga nikmat akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita adalah umat beliau yang tidak bosan-bosannya untuk bersyukur dan juga bersabar dalam kita mempelajari sunnah beliau, dan kemudian kita bersyukur dan juga bersabar mencoba untuk istiqomah dalam mengamalkan sunnah beliau, dan juga kita bersyukur dan juga bersabar guna untuk mendakwahkan sunnah-sunnah beliau minimal kepada keluarga yang paling dekat dengan kita, ya anak-anak kita, istri kita, sehingga dalam kehidupan rumah tangga kita adalah rumah tangga yang kemudian bukan hanya kita disatukan, kita dikumpulkan dalam sebatas kenikmatan dunia, tetapi kita juga layak untuk mendapatkan kenikmatan di akhirat bersama keluarga kita. Mudah-mudahan dengan belajarnya kita kepada sunnah beliau, kemudian mengamalkan sunnah beliau, sekecil apapun kita lagi berusaha untuk mengamalkan sunnah beliau dan berusaha untuk mendakwakan sunnah beliau. Itu semua menjadikan sebab kita bagian dari umat beliau yang nantinya mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala sedikit pada malam hari ini bahwa kita ingin sedikit membahas, karena ini kita berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu sebenarnya untuk masalah Isra dan Mi'rajnya Rasul itu masih banyak perselisihan. Tetapi yang diyakini atau yang rajih menurut Qala Ibnu Qayyim al-Zawjiyah, itu bahwa di mana pada bulan Rajab, jadi yang diambil oleh Ibnu Qayyim al-Zawjiyah bahwa terjadinya, karena di sini banyak fakila kana Isra. Jadi ada yang mengatakan bahwa di Isra-nya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bahkan sebelum hijrah. Ada yang kemudian karena Lailah As-Sabi wa Isrin min Syahri Rajab. Nah ini yang diyakini oleh Ibnu Qayyim al-Zawjiyah. Adapun dengan perselisihan para ulama kapan terjadinya Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, akan tetapi tidak terlalu penting, bahwa yang terpenting adalah kita harus meyakini. Kenapa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan. Jadi ayat-ayat itu kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa maha dahsyatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kun fayakunnya Allah Subhanahu wa taala itu sangat gampang. Begitupun sangat gampang ketika Allah ingin memberikan hidayah kepada kita, sangat gampang. Begitupun ketika Allah Subhanahu wa taala menghalangi hambanya untuk mendapatkan hidayah, itu sangat gampang. Makanya apa? Bersyukurlah kita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak menghalangi kita untuk mendapatkan hidayah. Jadi ini syukur yang luar biasa, Pak. Jadi kita belajar untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kalau disurvei yang Islam itu daripada yang non Islam, itu banyak yang non Islam. Dan setiap hari itu ada yang meninggal terus, mati dalam kekafiran, mati dalam kafir itu banyak. Banyak sekali. Karena apa? Untuk seluruh dunia itu kan yang Muslim itu sekitar 2 miliar. Kemudian yang ternyata yang lebih dominan itu bukan yang Islam, tapi yang non Islam. Banyak, tapi ya Allah Subhanahu wa taala sedang memperjalankan.
sedang berjalankan, ada kejadian kemudian di India kemarin itu yang wanitanya kemudian berjilbab kemudian diganggu, justru banyak yang kemudian masuk Islam. Kemudian ya orang-orang Eropa juga sudah banyak yang Allah Subhanahu wa taala perjalankan untuk masuk Islam. Nah, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang yakinnya kita. Nah, ini keyakinan yang harus kita syukuri. Jadi yakin yang kita syukuri itu yakin yang kemudian kita ikuti dengan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kepada Allah Subhanahu wa taala, rajih waqal Isra wal Mi'raj fi sanah al-ashir minan nubuwah. Jadi di tahun ke-10 dari kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di sini banyak pendapat. Karena dulu ketika Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika tuwfiyat, ketika meninggal dunia itu pada tahun ke-10 dan kenabian Nabi Muhammad SAW dan belum disyariatkannya sholat. Nah, jadi setelah itu baru kemudian disyariatkannya sholat. Disyariatkan sholat itu proses Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW. Jemaah Allah SWT, adapun di sini ada perbedaan. Jadi kalau Isra itu adalah tawajuhun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi kalau Isra itu adalah di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu yang disebut dengan Isra. Adapun wal Mi'raj, adapun Mi'raj adalah huwa sumuduhu sallallahu alaihi wasallam ila alamil uluwi wa fihi furidatis shalawatul khams. Ya, adapun Mi'raj adalah di mana sumuduhu. Sumud artinya naiknya Rasul. Ya, Allah perjalankan ya setelah kemudian dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah Subhanahu wa taala ya kemudian memproseskan beliau sumudu ya naiknya beliau sallallahu alaihi wasallam ila alamil uluwi kepada alam yang sangat tinggi ya saya gitu. Wa fihi furidatis shalawatul khamsu, dan disitulah dimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan ya salat 5 waktu. Jemaah mata Allah Subhanahu wa taala, ini penjelasan dari al-alam yang berkait wal zawjiyah asra bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih. Adapun Rasulullah ketika beliau diisrakan dan dimi'rajkan itu di mana yang sahih, pendapat yang rajih, karena rajih nanti ada lawannya marjuh. Kalau rajih itu yang kuat, kalau marjuh itu yang lemah. Di mana pendapat alam yang bukan al-zawjiyah bahwa beliau diisrakan dan dimi'rajkan bi jasadihi dengan jasad beliau. Jadi bukan hanya mimpi, Pak. Kalau mimpi kan di mana jasad beliau hanya dibaringkan, kemudian hanya sebatas ruhnya saja. Tetapi di sini ala rajih, adapun yang kuat adalah di mana beliau diisrakan dan dimi'rajkan dengan jasadihi, dengan jasadnya, berarti dengan fisiknya. Minal Masjidil Harami ila Baitil Muqaddas raqiban alal buraq. Ya, raqiban berarti naik buraq. Sohbatu Jibril alaihi wassalatu wassalam. Jadi ditemani malaikat Jibril alaihi salam. Fanazala hunalik fasala bil anbiya imaman wa rabatal buraq bi halaqatil babil masjid. Jadi di mana ketika beliau sampai di Masjid Al-Muqaddas, berarti Masjidil Aqsa, di mana beliau sholat bil anbiya'i imaman,
beliau menjadi imam bagi para anbiya. Jadi disinilah bahwa beliau adalah ya khatimul anbiya wal mursalin, penutup para rasul dan para nabi. Bahkan beliau menjadi imam para anbiya. Kalau di sini bahasanya anbiya itu berarti seluruh yang diutus. Ya, seluruh yang diutus. Jadi baik dia meneruskan, ya, meneruskan syariat sebelumnya, nah itu namanya anbiya, para nabi. Tapi kalau rasul itu kadang-kadang diberikan ya syariat baru, nah, itu disebut dengan rasul. Tapi kalau nabi itu diutusnya adalah meneruskan ya syariat yang sudah ada dari nabi-nabi sebelumnya. Kemudian warabatal buraku, robato itu artinya mengikat, buraq bi halaqat babil masjid, di sekitar pintu masjid. Tsumma urija bihi tilka lailah min baitil muqaddas ila sama'id dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menaikkan beliau dari Baitul Muqaddas ila sama'id dunya, kepada langit yang paling dekat dengan dunia. Berarti ila sama'id dunya itu di sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun mendekat, ya paling dekat. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala istawa 'alal 'arsy. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala turun setiap sepertiga malam itu Allah Subhanahu wa taala turun ila sama'id dunya, ke langit yang paling dekat dengan dunia. Fastaftahlahu Jibril fafatahlahu, kemudian malaikat Jibril meminta untuk dibukakan. Nah, disinilah bahwa langit itu ada pintu-pintunya. Malaikat Jibril minta untuk dibukakan. Kemudian apa? Fafatahlahu, kemudian dibukakan. Fara'a hunalika Adam aba basar, kemudian di langit yang pertama ini melihat Adam alaihissalam aba basar. Aba itu bapaknya manusia, berarti tingkatan pertama. Fasalama alaihi farahaba bihi wa radda alaihissalam, kemudian mengucapkan salam, kemudian menyambutnya, kemudian waroda salam, kemudian apa? Mengucapkan salam, kemudian dijawab salamnya. Wa aqarra binubuwatihi, kemudian ya menetapkan dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa arahu Allahu arwah as-sa'ada an yaminihi, dan Allah Subhanahu wa taala di langit pertama itu Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan Rasul. Jadi Rasulullah Allah izinkan untuk diperlihatkan arwah as-sa'ada. Arwah itu ruh-ruh yang bahagia. An yamin, dari kanannya itu ruh-ruh yang sa'ada. Sa'ada itu artinya yang bahagia. Wa arwahul asqa an yasari, adapun ruh-ruh yang celaka itu di samping sebelah kirinya. Ini kita harus yakin. Sebenarnya kita harus yakin. Makanya apa? Kebutuhan kita kalau di dunia itu beda-beda. Butuh makan, makannya juga beda-beda. Ada yang suka pedas, ada yang suka gurih, ada yang suka manis, berbeda-beda. Tapi kalau nanti kita sudah meninggal dunia, kebutuhannya sama. Apa Pak? Kebutuhannya adalah manfaat dari amal soleh yang kita kerjakan, ikhlasnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita harapkan. Kenapa? Pernah Rasulullah lewat kuburan, kemudian Rasulullah bertanya, "Hei sahabatku, sekiranya diizinkan penduduk kubur ini untuk kembali ke dunia, apa yang mereka inginkan? Apa hajat mereka?" Maka mereka mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam," Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Maka Rasulullah mengatakan, sesungguhnya rakaatani, khafifatani,
mimma tuhkiruna wa tunfiruna ahabba ilaihi min baqiyati dunyakum. Sesungguhnya apa? Orang-orang yang dikubur ketika Allah izinkan untuk kembali ke dunia itu bukan ingin makan, bukan ingin minum, bukan cari istri lagi, bukan ya, bukan ingin hidup yang belum pernah ini, tidak ingin naik kendaraan, tidak. Ternyata apa? 2 rakaat yang sangat ringan itu dia harapkan hajatnya. Hajat itu apa? Itu supaya bisa nambah apa? Nambah keriduannya Allah, nambah kecintaannya Allah, menambah untuk memberatkan catatan amal solehnya, kemudian apa? Menjadi penyelamat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mari Pak, kita tuh butuhnya luar biasa terhadap, makanya apa? Kenapa kita hari ini kok masih kadang-kadang males, lemes, bahasa kita adalah males dan kemudian tidak semangat lah bahasanya untuk apa ya? Mengerjakan ketaatan kepada Allah SWT, karena kita belum tahu bahwa itu sangat kita butuhkan. Makanya apa? Dengan ada dalil ini menjadikan mari kebutuhan kita nanti kalau sudah meninggal dunia itu sama. Kebutuhan kita bukan makan dan minum, ya bukan. Kebutuhan kita adalah manfaat dari amal soleh. Ya mohon maaf kalau pernah ada amal soleh kita kemudian kok ada yang tersisipi tidak ridhonya bukan karena Allah, kita mendapatkan balasan itu belum karena Allah sementara itu kita masih menyesal. Makanya apa? Mari ya kebutuhan kita akan ya ibadah kita ya supaya dibalas di hadapan Allah SWT. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik zat yang membalas kita semua adalah sama ya. Maka sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, ini kita harus sadar sehingga nanti kita di mana dikumpulkannya. Dikumpulkannya kalau kita imannya baik, tidak bersifat dengan kesyirikan, kemudian ibadah kita baik sesuai dengan konsep yang diajarkan Rasulullah, tidak riya, ikhlas karena Allah SWT, kemudian khusyuk dan tumaninahnya bagus. Nah, insya Allah kita akan dikumpulkan dengan arwah-arwah yang sangat yang bahagia. Alhamdulillah kita berlindung kepada Allah SWT sehingga apa? Mari ya. Apa yang kita niatkan adalah niat mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala tsumma urija bihi ila samai tsaniyah, kemudian ke langit yang kedua. Fastaftah lahu fara'a fiha Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam. Di langit yang kedua minta dibukakan pintu, kemudian dibukakan, kemudian di sana bertemu dengan Yahya bin Zakaria wa Isa bin Maryam, berjumpa dengan Yahya bin Zakaria dan Isa bin Maryam. Falaqihima fasalama alaihima farada alaihi rabbaha wa farra bi nubuwwatihi. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada keduanya, kemudian dijawab salamnya, kemudian diterima, disambut, kemudian wa aqarra bi nubuwwatihi, kemudian ya ditetapkan dengan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Tsumma urija bihi ila samai tsalisah, kemudian dinaikkan lagi ke langit yang ketiga. Farafiha Yusuf wassalamu alaihi farada alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Kemudian di tingkat langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian mengucapkan salam, kemudian dijawab salamnya, kemudian disambut dan kemudian wa aqarra bi nubuwwatihi, kemudian ditetapkan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Keempat, tumaurija bihi ila samai rabi'ah farafiya Idris, ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Wassalamu alaihi farada alaihi wa rahaba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi, ketemu dengan Nabi Idris alaihissalam, kemudian disambut, kemudian mengucapkan salam, dan kemudian wa aqarra bi nubuwwatihi, menetapkan bahwa ya dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya menetapkan.
Thumma urija bihi ila sama'il khamis fara'a fiha Harun ibnu Imran. Wassalamu alaihi warahmatullahi alaihi wa rahmatullahi bihi wa qarra bi ummatihi. Jadi yang kelima bertemu dengan Nabi Harun bin Imran. Jadi kalau Nabi Harun ini yang semasa dengan Nabi Musa alaihissalam. Thumma urija bihi ila samai sadisah falaqa fiha Musa bin Imran. Berarti sama ya, kakak beradik ini berarti bin Imran. Wassalamu alaihi wa rada alaihi wa rahaba bihi wa qarra bi nubuwwatihi. Jadi ketika langit kelima tadi bertemu dengan Harun, adapun langit keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Falamma jawazahu baka Musa faqila lahu ma yubkika faqala abki li anna hulaman ba'atha min ba'di yadkhulul jannah min ummati aktsaru mimma yadkhuluna min ummati. Jadi ketika Rasulullah SAW ini hendak pergi, maka baka Musa, Nabi Musa nangis. Faqila lahu, kemudian dikatakan kepada Nabi Musa, ma yubkika, apa yang menyebabkan kau menangis? Faqala abki, aku menangis li anna hulaman, karena ada seseorang ba'atha min ba'di, yang diutus setelahku, yadkhulunal jannah, banyak yang masuk surga dari umatnya, aktar mimma yadkhuluha min ummati. Jadi banyak dari umatnya itu yang lebih banyak diutusnya, itu lebih banyak umatnya. Kemudian apa? Lebih banyak yang masuk surga daripada umatku, sehingga beliau menangis. Jadi luar biasa ya. Jadi ada yang diutus setelah beliau dan ternyata umatnya banyak yang masuk surga. Mudah-mudahan kita semua alhamdulillah bagian yang dimasukkan dalam surga. Amin. Tumawi jabila sama isabi, kemudian masuk ke Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian ya mengangkat beliau ke langit yang ketujuh. Falaqa fiha Ibrahim alaihi salam, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Farada alaihi fasallama alaihi farahaba wa aqarra bi nubuwwati. Kemudian mengucapkan salam, kemudian disambut, kemudian menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma rafa'a ila sidratil muntaha, kemudian dinaikkan lagi inda sidratil muntaha. Jadi lebih, berarti sudah ke langit ketujuh, baru dinaikkan lagi ke inda sidratil muntaha. Kemudian disitulah ya, jadi di sini banyak yang kemudian berbeda pendapat tentang surat An-Najm. Ya, surat An-Najm. Tsumma dana fatadalla, tsumma qaba qausaini aw adna. Tapi di sini dirojikan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala kemudian mendekatkan Rasulullah SAW, bahwa sampai dengan thumma rufi'a lahu baitil makmur. Di situ ada baitul makmur, yang di situ huwa yadkhulu kulla yaum sab'una alfan. Sab'un berarti 70, alfan ribu berarti 70.000 malaikat thumma la ya'udun. Jadi kalau sudah masuk ke Baitul Makmur itu berapa setiap hari Pak? 70.000 malaikat masuk ke Baitul Makmur itu, la ya'udun, tidak kembali tiap hari Pak. Berarti luar biasa ya. Lebarnya seperti apa, luasnya seperti apa. Berarti kalau kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, memang kita kecil banget, kecil banget. Makanya bagi Allah itu ya Allah, orang-orang yang menghina Al-Quran bagi Allah itu coba kalau Bapak sebenarnya ke pantai
pantai mana gitu ya, yang bisa melihat jauh gitu. Kita kecil gitu. Kita dibandingkan ikan-ikan yang di dalam laut itu kita kecil gitu ya. Dibandingkan mohon maaf ada ikan tuna itu kan yang besar ya. Dibandingkan kita itu, jadi kita tuh kecil, makanya kecil kita kok ya kadang-kadang masya Allah ngeceng-ngeceng. Kalau ibadah lu malas. Padahal kita tuh gak ada apa-apanya. Malaikat itu setiap hari itu ya dahulu masuk ke Baitul Maqmur itu sab'un alf 70.000. Kalau sudah masuk layak undur tidak kembali. Masya Allah. Setiap hari Pak, berarti besarnya luar biasa. Sehingga sananya Allah SWT, arsnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kan di bawah ars. Masya Allah luar biasa. Jadi siapa yang mata Allah SWT ya, ini dengan adanya seperti ini kita semakin tahu lah bahwa jadi Rasulullah itu diperlihatkan di situ surga, diperlihatkan neraka. Itu proses tertentu. Tsumma urija bihi ilal jabbar jalla jalaluhu fadana minhu hatta kana qaba qausaini aw adna. Tsumma urija bihi ilal jabbar, kemudian dinaikkan kepada Jabbar itu Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu fanada minhu hatta kana qaba qausaini aw adna. Kemudian ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kana qaba qausaini aw adna. Qausaini itu kurung, dalam kurung itu namanya qausaini dalam bahasa Arab. Jadi antara Allah dengan Rasul kita itu mendekat. Karena qaba qausaini bahkan lebih dekat dari dua kurung. Kita kalau dalam kurung itu kan, nah itu berarti apa dekat? Kalau Subhanahu wa taala dengan Rasulullah SAW. Fa'auha ila abdihi ma auha, kemudian mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya. Wa farada alaihi khamsina sholatan, kemudian Allah Subhanahu wa taala mewajibkan khamsin. Khamsin itu 50 Pak, bukan khamsah. Kalau khamsah itu 5, kalau khamsin atau khamsun, nah itu berarti 50 rakaat. Faraja hatta marra ala Musa faqala lahu bima amaraka rabbuk. Jadi ketika faraja kemudian bertemu dengan Nabi Musa di ilas sama Isa, berarti ke langit yang ke-6. Bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, bima amaraka rabbuk, apa yang diperintahkan Tuhan? Qala bi khamsina sholatan. Maka Rasulullah SAW menyampaikan diperintahkan untuk sholat khamsina sholatan, berarti 50 rakaat. Qala inna ummataka la tutiqu dzalik. Maka kemudian Nabi Musa mengatakan, sungguh umatmu itu tidak akan mampu khamsina, 50 tidak bisa. Irji ila rabbik fas'alhu tahfif li ummati. Ini bahasanya cantik sekali. Minta untuk diringankan li ummatik, untuk umatmu, bukan untuk Rasulullah. Jadi ketika diperintahkan sholat 50 kali dalam sehari semalam itu, Nabi Musa alaihissalam minta kepada Tuhanmu, fas'al, minta untuk diringankan li ummatik, untuk umatmu. Karena paham, Nabi Musa itu paham kalau untuk Rasulullah SAW tidak bakal berat. Makanya Masya Allah, kalau kita 24 jam, kok kita suruh sholat 50 kali, mohon maaf Pak, ibu-ibu masaknya banyak yang gosong. Kenapa? Lebih sering, apalagi minyak mahal ini, sering gitu. Sehingga minyak dingin gitu kan, apinya besar gitu ya, sering gitu udah azan. Allahu Akbar, astagfirullah, nanti. Kita juga gitu Pak.
cintanya Rasulullah SAW kepada umatnya, perhatiannya Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita, itu luar biasa, luar biasa. Sampai di sini dikisahkan. Ya. Jadi ternyata apa? Sampai kemudian, ya, famaro ala Musa, falam yazil yataraddada baina Musa wa baina Allah azza wa jalla hatta yaj'alaha khamsan. Sampai yataraddada itu bolak-balik. Jadi antara Nabi Musa dengan Allah, ini Rasulullah ini ketiganya apa? Kenapa? Dikurangi berapa? Sekian. Balik lagi kenapa? Minta dikurangi untuk umatmu. Kenapa? Umatmu tidak akan mampu. Dikurangi sampai kemudian hatta ja'alaha khamsan. Sampai yang 50 itu Allah jadikan yang wajib itu menjadi 5. Demi siapa Pak? Demi kita. Makanya wajar Pak kalau kemudian mohon maaf, ya, sebenarnya orang-orang yang kemudian berani meninggalkan sholat dengan sengaja tanpa sebab syar'i, udzur syar'i yang Allah, ya, benarkan, mungkin, ya, karena apa? Karena apa Pak? Pingsan, ya. Karena pingsan, ya. Kemudian orang majnun gitu ya. Nah, jadi kalau kita biar tidak dapat kewajiban sholat, ya pilihannya apa? Kalau tidak pingsan berarti gila. Biar dicatat tapi ya. Tapi apa mau kita pilih? Nah, ya Allah jadikan apa orang yang majnun saja, jangan ya. Tidak enak Pak. Makanya wajar kemudian apa? Mohon maaf, Allah berhak nanti menyiksa orang-orang yang kebangetan lah, bahasa kita tuh terlalu nemen gitu. Terlalu nemen, kenapa? Perjuangannya Rasul itu tidak dihargai, ya. Rasulullah dulu disyariatkannya dipanggil indah sidratil muntaha, ya. Beda dengan syariat haji, beda dengan syariat siam, ya, hanya turun wahyu itu. Untuk masalah sholat Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil langsung dengan proses Isra dan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kemudian disyariatkannya 50 kali, ya. Kemudian apa? Minta diringankan itu untuk umatnya, untuk kita. Masya Allah. Yang 50 tinggal 5 gitu kok ya, tego-tego nih kalau bahasa kita tuh tega, tegel banget kita kemudian menjadi mungkin tinggal 2, mungkin tinggal 3, maghrib, isya, subuh, itu aja. Duhur enggak, asar enggak, makanya kebangetan. Kalau ibaratnya malaikat itu mungkin kalau boleh Allah Subhanahu wa ta'ala diperintahkan ngantemi wong sing ora salat itu ngantemi betul loh. Wah, kan cekeknya gitu. Kenapa? Perjuangan Rasul itu hati-hati. Makanya marilah. Jadi perjuangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syariat sholat ini, maka mari kita tuh kalau bisa, bahasa kita gini lah Pak, bahasa yang mudah kita pahami. Terima kasihnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikutilah Rasulullah dalam sholat. 5 waktu itu tidak ada kita kemudian meringankan lagi. Allah, perjuangannya Rasul 50 jadi 5. Kalau saya dagang ini. Saya dagang gitu ya, saya dagang kemudian saya dagang gaji ya. Kopiah. Saya tulis di sini bandrolnya 50.000. Ada datang, Pak, boleh Pak kurang? Ya sudah 45. Kurang lagi lah Pak. Oh ya sudah 40. Kurang lagi lah Pak 35. Kurang lagi lah Pak 30. Kurang lagi Pak 25. Kurang lagi lah Pak. Itu saya udah jengkel betul itu. 25 itu udah jengkel itu. Ini orang ini mau beli apa? Itu udah jengkel. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu. Masya Allah. Coba Pak, jenengan kita kalau jualan 50 ditawar sampai 5.000, gimana Pak rasanya Pak? Jengkel. Kasih sebentar gitu. Nah itu kayaknya ini beli. Akhirnya apa dikasih ini nggak usah beli gitu kan? Tapi
apa? Di sini tuh di riwayat ini fatarod dada sampai bolak-balik. Kenapa? Sampai apa? Tidak turun dari langit ke-6 berarti. 6 sampai apa? Sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu cuma 5. Saya bacakan lagi. Ini saya bacakan lagi. Ini sebenarnya ini ya kebangetan, tapi subhanallah. Fa'amarahu Musa birruju wa su'alut tahfif hatta ja'alaha khamsan, sampai Allah itu menjadikan cuma 5. Kemudian apa? Musa sampai mengatakan fa'amarahu Musa itu sampai memerintahkan lagi. Sudah 5, itu Musa juga masih memerintahkan, ya. Birruju untuk kembali lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk apa? Tahfif, untuk diringankan kembali. Kemudian apa? Di sini kemudian faqol, maka Rasulullah SAW bersabda mengatakan, qad istahaitu, aku itu sudah malu. Masya Allah, Rasulullah sampai malu. Lah malu apa? 50 jadi 5. Itu saja Musa masih minta kenyang lagi, minta lagi, diringankan lagi. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, qad istahaitu, aku sudah sangat malu min Rabbi, dari Tuhan. Beliau itu 5 itu sudah malu. Kalau tidak malu mungkin ada 2 atau 3. Kita Pak ya Allah, beliau itu pasang badan, nggak malu, yang 50 jadi 5. Kita Pak ya Allah yang 5 nggak duisin bahasanya Pak, nggak punya malu Pak. Kita kalau sholatnya itu cuma jadi 3, jadi 2, naudzubillah min dzalik. Ya Allah, wajar kalau Allah kemudian menyiksa hamba-hambanya yang kebangetan. Jadi neraka itu sebenarnya Pak, itu diperuntukkan untuk ngomong sih banget. Kita berdosa di malam hari, Allah buka tangan yang menerima tobat di siang hari. Kalau kita bermaksiat di siang hari, Allah buka tangannya lebar-lebar di malam hari menerima tobat. Makanya kan kita sangat terlalu gitu ya, sungguh terlalu ketika kita diberikan umur panjang dan kita bergunakan tobat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah Allah Subhanahu wa taala, walakinni arda wa asli, aku sudah ridho dan aku terima, aku tunduk dan patuh dengan yang 5. Itu Rasulullah SAW. Oleh sebab itu jemaah Allah Subhanahu wa taala, ya, qad amdaitu faridati wa khafiftu an ibadi. Jadi maksudnya, ya, jadi sampai kemudian yang 5 itu sudah Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk hamba-hambanya. Prosesnya adalah karena Rasulullah SAW yang kemudian apa? Meminta untuk dikurangi. Oleh sebab itu jemaah Allah SWT, mudah-mudahan dengan pembahasan ini menjadikan kita semakin yakin proses Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW itu ya banyak dari kaum muslimin yang dulu sudah beriman, kemudian apa? Banyak yang justru tidak mengimani Rasul. Falamma asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi qaumihi fa akhbarahum bima arahu Allah azza wa jalla min ayatihi al-kubra fastada bi takdzibihim. Semakin banyak yang mendustakan. Jadi lagi mana ada kemudian pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sampai ke langit yang ke-7, bahkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha. Banyak yang tidak kemudian beriman. Makanya kita syukur sekali Pak, sudah banyak yang kemudian menjelaskan tentang itu dan kemudian kita beriman. Kemudian yuqalu sumia bi Abi Bakar, dikatakan Abu Bakar radhiyallahu
shadiqan litasdiqi hadzal waqi'ah. Jadi kenapa Abu Bakar itu lakopnya, kunyahnya itu disemakan Abu Bakar As-Siddiq? Karena disebabkan kejadian ini. Hina yakdibuhan nas bihadzal khabar. Ketika di mana banyak manusia yang mendustakan tentang kabar tersebut. Bahkan Rasulullah SAW sampai kemudian banyak orang-orang yang fasaluhu ayyasifalahum baital maqdis. Jadi sampai Rasulullah ditanya Baitul Maqdis itu seperti apa? Itu bukan untuk percaya Pak, tapi ngece gitu bahasanya. Tidak mungkin. Coba Baitul Maqdis itu seperti apa? Gitu. Rasulullah sampaikan begini. Nah, jadi lihat apa? Kita tidak yakin. Makanya apa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu beliau sampai mengatakan sekiranya ada yang lebih ya, dari kabar itu ketika diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka aku akan mengimaninya. Kalau Nabi sholat, mudah-mudahan ini. Jadi ada ungkapan yang baik dari Al-Allamah dalam kitab Iqasatul Ahfad bahwa ketika kita Pak, ya, kenapa beliau itu yakin luar biasa? Karena beliau tahu kapasitasnya yang diyakini. Begitupun kita Pak, makanya Pak Al-Allamah itu sampai beliau mengatakan begini, majalisatus soleh, sesungguhnya ketika kita sering duduk dengan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh itu siapa Pak? Orang yang soleh itu para ulama nggak muluk-muluk Pak. Orang yang soleh itu adalah orang yang dia tahu ilmunya kemudian mengamalkan ilmunya. Itu adalah orang soleh. Nah, Allah mengatakan apa? Tuhawil akan apa? Tuhawil itu akan berubah. Apa? Minasaki lalu apa? Kalau kita sering dengan orang-orang yang soleh, dengan orang yang tahu ilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya, insya Allah Pak, yang tadinya kita ragu akan menjadikan kita semakin yakin. Begitupun Rasulullah SAW, yang tadinya banyak orang yang ragu, kenapa Abu Bakar sering bersama dengan Nabi Muhammad SAW menjadikan beliau yakin. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada jemaah sekalian saya mohon maaf. Kalau sebelum akhir, kalau ada yang dipertanyakan silakan.